Shalom saudaraku, apa kabar hari ini? Apakah ada yang sebahagia saya? Kenapa saya bilang hari ini saya berbahagia? Karena hari ini adalah hari terakhir dalam minggu bekerja dan berarti besok adalah hari Sabat untuk saya dan untuk seluruh dunia, dan dengan demikian saya bisa beristirahat dari jerih lelah saya dan saya dapat berkumpul bersama dengan keluarga saya, bersekutu bersama dengan teman-teman dan saudara-saudara seiman saya untuk memuji Tuhan satu hari penuh. Dan itulah yang membuat saya sangat berbahagia pada hari ini. Atau apakah dari kita semua ada yang sedang merasa stres ataupun merasa banyak pikiran ataupun merasa khawatir, sedang khawatir, penuh dengan kecemasan pada hari ini? Jika saudara mengalami kecemasan, kekhawatiran, ataupun kegelisahan pada hari ini, maka ketika Anda mengikuti ataupun menyaksikan renungan hari ini bukanlah suatu hal yang kebetulan untuk saudara. Karena renungan kita pada hari ini berjudul Saatnya untuk Berhenti Khawatir dan Hanya Percaya Saja. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kuasailah hati kami dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami setelah ini menjadi orang yang baru dan diubahkan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, judul kita hari ini adalah Saatnya Berhenti Khawatir dan Hanya Percaya Saja. Bagaimana berhenti khawatir dan percaya saja? Padahal kita sedang hidup di dunia yang sekarang ini penuh dengan krisis. Apalagi pandemi sekarang ini membuat kita sangat-sangat cemas dan khawatir. Mau pergi keluar sedikit, kita khawatir. Mau berjumpa dengan orang, kita khawatir. Bahkan media-media yang ada membuat kita semakin khawatir. Ataupun informasi-informasi yang kita dengar dari teman-teman kita bukan membuat kita menjadi tenang, tapi menjadi khawatir. Saudaraku, saya akan membacakan sebuah ayat dalam Matius 6 ayat yang ke-27, berbunyi demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Wow, Tuhan bertanya, siapakah di antara saya dan Anda yang karena kekhawatiran kita dapat menambah sehasta saja pada kehidupan kita? Ya saudaraku, kekhawatiran tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik, ataupun lebih panjang, ataupun lebih sehat. Malahan kekhawatiran membuat kita jauh daripada Tuhan, jauh daripada iman kita. Ellen G. White mengatakan demikian. Renungan ini sangat bagus sekali. Ketika kita mengambil alih pengaturan hal-hal yang harus kita lakukan dengan mengandalkan hikmat kita sendiri, kita mengambil satu beban yang tidak pernah Tuhan bebankan kepada kita. Dan ketika kita sedang berusaha untuk menanggung beban itu sendiri, kita sedang menaruh posisi kita terhadap posisi Allah. Kita mengambil posisi Allah dalam kehidupan kita. Kita memang hidup di dalam dunia yang penuh dengan kecemasan. Mungkin saja hal-hal yang kita khawatirkan dan hal-hal yang kita cemaskan itu bisa saja terjadi. Tetapi saudaraku, biarlah kita dapat mempercayai Tuhan kita, sama seperti seorang anak mempercayai orang tuanya. Dia tahu bahwa orang tuanya tidak akan membawa dia ke dalam hal-hal yang buruk, malahan akan membawa dia ke dalam rencana-rencana yang baik. Dan akhirnya segala masalah kita dan kesengsaraan kita itu akan lenyap, karena kita telah ditelan di dalam kehendak Tuhan. Kita telah ditelan di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, hari ini saya tidak mengatakan bahwa kita tidak akan pernah merasakan stres, cemas, ataupun khawatir. Atau saya mengatakan bahwa, oh jangan begitu. Tidak seperti itu. Tetapi
Kesetresan, kecemasan, kekhawatiran itu adalah hal yang wajar yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan saudara, ketika ada masalah-masalah yang datang untuk mengancam kehidupan kita. Tetapi satu pertanyaannya, ketika kita menghadapi kekhawatiran dan kesetresan itu, apakah kita datang ke dalam tangan Tuhan dan menyerahkan itu semua? Marilah mulai berpikir tentang kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Karena ketika kita mulai cemas, stres, dan kita tidak bisa tidur, maka kehidupan kita akan terganggu dan kita tidak akan menemukan jawaban di dalam setiap kecemasan kita sesuai dengan firman Tuhan tadi. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat menambah sahasta kehidupannya dengan kekhawatirannya. Marilah kita mulai membaca Alkitab kita dan menemukan betapa luar biasa janji-janji Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Marilah kita mulai membaca Alkitab kita secara teratur dan menghafalkan ayat-ayat Alkitab serta janji-janji Tuhan. Dan mulailah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Dia dapat berkarya dalam kehidupan kita dan kita dapat merasakan damai sejahtera dari Tuhan dan kita tidak akan merasa khawatir lagi. Saudaraku, kita akan masuk ke dalam persekutuan doa. Ada 4 pokok doa yang akan kita doakan sepanjang 1 hari ini. Yang pertama, berdoalah meminta iman yang lebih besar dan kebenaran di dalam Tuhan, terutama ketika kita sedang menghadapi krisis di dunia ini. Kedua, berdoalah untuk anggota jemaat gereja yang mengoperasikan taksi di Panama City, dan biarlah mereka dapat menggunakan layanan ini untuk menjangkau banyak jiwa di kota Panama ini. Berdoa juga untuk kelompok kecil penginjilan BWA di Uni Nigeria Barat. Berdoa juga untuk anggota-anggota inti dan keluarga Anda, dan doakan bila mana ada keluarga-keluarga Anda yang belum mengenal Yesus, doakan agar mereka dapat mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk tidak khawatir dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, yang mengajarkan bahwa kami harus berhenti khawatir dan hanya belajar untuk percaya saja ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami 1 hari ini. Biarlah kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang dapat memancarkan terang Tuhan bagi sama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita pada hari ini. Biarlah setelah ini kita dapat menjadi manusia-manusia baru yang menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Jaga iman kita, jaga imun kita, dan Tuhan berkati kita. Shalom.